Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Dan sebelumnya saya juga ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, langsung aja kita langsung bahas informasi Persib Bandung terbaru, yang mana ada topik utama teman-teman, dan ini cukup mengejutkan sebetulnya, bahwa kalau memang ada pemain yang akan didatangkan Persib Bandung, yang didatangkan kembali baik itu lokal maupun asing terakhir, semisalkan asing ke-8, ya harus ada pemain yang dikorbankan atau pemain yang dilepas. Nah, ini cukup menyita perhatian lah untuk akhir-akhir ini atau beberapa jam ke belakang teman-teman. Nanti kita coba bahas, namun sebelumnya seperti biasa kita coba bahas dulu beberapa pertanyaan dari teman-teman Boboto semua. Nah, ini ada yang memang sedikit lucu teman-teman pertanyaannya, tapi yang pertama dulu saja untuk PO jersey Persib, Kang, katanya di mana? Ini e-commerce sendiri, hanya di Shopee teman-teman, jadi tidak ada e-commerce yang lain gitu ya, hanya satu di Shopee saja. Mangga dicari Persib Store di Shopee, itu sudah bisa pesan gitu. Jadi pesan, bayar, namun barang baru dikirimkannya kurang lebih tanggal 25 gitu ya. Jadi harap ngantri saja, karena ini dari produksinya juga terus jalan, dan juga ya mungkin nunggu satu dan lain hal dulu, sehingga ya baru mulai dikirim tanggal 25 gitu ya. Dan pertanyaan kedua, nah ini agak lucu teman-teman. Kang, apakah Persib katanya akan memenangkan untuk Piala Presiden tahun ini lagi, katanya? Saya nggak tahu teman-teman, apakah ya, mudah-mudahan menang lagi gitu ya, alhamdulillah, dan insya Allah kalau memang menang. Tapi memang ini ada kelanjutannya, sebetulnya ada kelanjutannya. Jadi apakah cocok logi atau tidak, saya juga kurang begitu percaya cocok logi teman-teman, karena ya menurut Bobotoh ini yang nanya, tahun 2014 kan Persib juara, nah 2015 Persib juara lagi. Jadi ya apakah memang tahun 2024 ini ketika Persib juara akan kembali juara Piala Presiden lagi? Nah, ini ya mudah-mudahan kita doakan saja gitu ya, dengan melihat penampilan perdana Persib kemarin, walaupun memang Bojon Hodak mengatakan masih banyak yang belum siapnya, masih kebugaran pemain kurang dan lain sebagainya. Dan ya kita doakan saja kalau itu memang mitos yang menjadi benar-benar terjadi, ya alhamdulillah gitu ya. Tapi ya ini hanya hiburan saja teman-teman, hanya cocok logi saja gitu ya. Baik, lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah pemain asing selanjutnya akan bermain? Ya seperti bermain untuk Gustavo sudah bisa bermain besok hari Senin melawan Borneo, dan juga Dimas Derajat juga sepertinya sudah bisa bermain, termasuk Tyron Del Pino. Namun untuk Tyron ini ya, atau yang lainnya juga agak masih belum bermain full mungkin ya. Jadi yang akan dimainkan full oleh Bojan Hodak adalah yang sudah mengikuti latihan Persib dari awal bergabung, karena itu udah mungkin meningkat untuk staminanya, untuk kebugarannya. Jadi bukan masalah pemain ini bisa berlari 90 menit di lapangan, namun yang pasti kebugaran pemain ini berbeda gitu, apalagi pemain yang datangnya agak terlambat di belakang gitu. Jadi memang harus ada rotasi untuk menghindari cedera, dan juga untuk kram-kram otot dan lain sebagainya lah. Jadi memang pelatih juga harus memikirkan kesehatan dan kebugaran pemain, bukan hanya dipaksakan bermain untuk menang. Jadi ya sekali lagi, kalau memang setiap permainan atau setiap game kita bisa menang, ya kita usahakan menang. Tapi kalau memang ya tidak memaksakan kebugaran pemain juga untuk bermain di lapangan 90 menit, intinya begitu gitu ya. Jadi ya insya Allah lah, mudah-mudahan pemain yang kemarin tidak bermain bisa bermain melawan Borneo hari Senin mendatang gitu ya. Dan kalau untuk Adam Alis, apakah sudah bisa bermain atau belum? Nah, ini saya juga belum ada konfirmasi, karena katanya masih OTW
OTW ke sini atau sudah sampai di Bandung. Mungkin saya sih tahunya hari ini OTW atau besok OTW-nya gitu. Kalau memang OTW hari ini ya sudah sampai, besok juga sudah di Bandung mungkin ya teman-teman. Jadi ya kita tunggu saja lah kalau untuk Adam Alis gitu ya. Namun ya ini kan akan melawan Borneo, apakah main atau tidak saya juga nggak tahu. Perjanjiannya apakah memang ada klausul kontrak tidak dimainkan atau boleh dimainkan. Namun sepertinya Adam Alis ini memang akan betul-betul dilepas oleh Borneo gitu ya, karena ya sampai dengan ya seharusnya kalau mau diperpanjang ya perpanjang, tidak dipinjamkan ke Persib, dan ini dipinjamkan 6 bulan sehingga pada Desember 2024 habis kontraknya di Borneo ya Persib bisa langsung kontrak dengan tanpa bayaran fee transfer gitu ya, jadi free transfer, sehingga hanya ya menawarkan durasi kontrak dengan nilai gajinya saja. Ini mungkin lebih bisa masuk akal ketimbang ya membeli langsung di sekarang gitu ya. Jadi ya ini ada win-win solution juga antara Persib Bandung dan Borneo FC teman-teman. Nah untuk selanjutnya siapa lagi yang atau kita bahas dulu saja. Oh ini ada satu lagi teman-teman, masalah IPO. Kemarin ada yang nanya masalah untuk penjualan saham ini bagaimana katanya untuk kedepannya. Nah ini juga masih terus digodok sepertinya, namun belum ada kabar terbaru. Tapi kalau sesuai pertanyaan yang kemarin, kalau mau belinya gimana caranya dan lain sebagainya, itu masih belum terbuka teman-teman. Jadi kalau nanti untuk harganya pun masih belum deal ya, belum ada info apapun. Tapi kalau berkaca gitu, misalkan sudah mulai berlantai di bursa saham, itu mungkin tidak lebih dari 1.000 per lembar gitu ya, atau per piece-nya. Nah ini bahkan mencapai Rp500 satu lembar pun, satu lembar saham Rp500 itu sudah besar sekali. Jadi ya cukup terjangkau untuk teman-teman bobotoh jika ingin memiliki saham Persib di kemudian hari. Namun ya nabung dulu sajalah kalau sekarang, ya datang dulu aja ke stadion, mungkin ditabung dulu entah bulan apa mulai IPO atau ketika kick off Liga 1 sekalian IPO atau bagaimana, atau setelah peluncuran pemain atau untuk jersinya. Nah ini juga kita nggak pernah tahu, jadi nanti tunggu kabar saja untuk masalah penjualan saham gitu ya teman-teman. Nah untuk kabar launching juga sebetulnya kan sudah dari beberapa musim kemarin nggak ada launching, perasaan hanya sederhana saja gitu ya, ketemu dengan fansnya dan lain sebagainya, jadi agak sedikit tertutup. Tapi ada info tanggal 28 Juli ini ada launching, tapi saya nggak tahu launching jersey kah atau launching pemain kah atau bagaimana. Jadi 28 Juli ini ada sesuatu katanya, jadi ya kita tunggu saja. Kalaupun memang ada launching pemain atau launching jersey, ya alhamdulillah kita bisa lebih cepat taunya gitu ya. Jadi ya sudah fix semuanya, tidak akan ada yang wilujeng sumping lagi atau tidak ada yang hatur nuhun lagi, karena untuk bursa transfer kan sampai dengan bulan Agustus sebetulnya teman-teman. Jadi Bonjan Hodak juga mengatakan masih ada waktu untuk mencari pemain. Nah ini berhubungan dengan tema utama kita hari ini teman-teman. Jadi ada satu hal yang menyebabkan atau yang mengharuskan Persib Bandung mengambil tindakan lebih jauh gitu ya, karena ya memang kalau lagi-lagi masalah budget harus ada solusi yang efektifnya. Jadi solusi tanpa tindakan ya nggak ada manfaatnya gitu. Jadi kalau memang mendatangkan pemain baru lagi, entah siapapun ini, yang lokal ataupun pemain asing terakhir gitu ya, ini harus ada yang dikorbankan. Jadi baik itu posisinya mulai dari posisi mana saja bisa terkena dampaknya. Jadi belum ada yang aman, namun bisa jadi penjaga gawang, bisa jadi posisi yang lainnya gitu yang mempunyai ada dua
dua alternatif untuk Persib Bandung mempunyai dana segar. Yang pertama, untuk meminjamkan pemain Persib yang masih ada kontrak dipinjamkan, sehingga itu mengurangi beban dari gaji Persib gitu ya. Jadi Persib tidak menggaji pemain tersebut, dan ya setidaknya itu mengurangi cost dari Persib Bandung. Lalu alternatif yang kedua ya, Persib ya melego atau menjual pemain tersebut yang masih mempunyai nilai transfer, namun dengan catatan ya ada klub yang berminat dan harganya masuk akal gitu ya, baru ya setidaknya Persib akan lepas gitu. Nah, ini ada beberapa alternatif yang akan diambil Persib Bandung sepertinya, namun ini agak mendekati kenyataan nih teman-teman, dari pernyataan Haji Umu, dari pernyataan Bojan Hodak yang memang mengatakan ya kalau saya akan membeli pemain sesuai budget, dan kalau memang budgetnya terbatas, mau nggak mau harus mencari dana segar kalau memang tidak menerima endorsan dari pak bos yang ada di atas sana gitu ya. Karena ya itu tadilah salah satu manfaatnya kalau Persib sudah menjual saham, sudah IPO kan, ini bukan hanya atas nama Persib saja. Jadi misalkan PT PBB membuka saham, ya itu juga bisa masuk, bisa membeli misalkan Persib Bandung, bisa dari klub basketnya dan lain sebagainya. Jadi ya orang membelinya bukan hanya yang suka basket bisa beli, yang suka main bola suka beli, dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu ya lumayan lah, kalau sekali borong kan ada yang 10M, 4M, berapa M gitu. Nah, ini lumayan punya dana segar. Jadi ya mudah-mudahan kita doakan saja musim ini ya semuanya berjalan baik gitu ya, sehingga kalau ada sesuatu bisa diperbaiki di pertengahan musim mendatang gitu teman-teman. Info terakhirnya, jadi ada pemain satu yang baru yang masuk, ya otomatis kayaknya ada pemain yang dipinjamkan atau pemain yang dijual gitu aja. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.